Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, dan kali ini kita sudah memasuki di pertemuan kelima dan kita akan berbicara tentang arti penting studi administrasi negara. Nah, di slide pertama ada pengantar. Kita perlu ketahui bersama bahwa administrasi negara merupakan organisasi sosial sama dengan organisasi-organisasi lainnya. Cuma dia memiliki cakupan yang sangat luas, seluas wilayah itu sendiri. Sehingga segala aktivitas administrasi negara menyangkut urusan masyarakat umum. Sehingga kita bisa katakan bahwa segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum itu adalah cakupan administrasi negara. Itu di slide pertama. Nah, di slide kedua itu ada peranan administrasi negara dalam pembangunan. Jadi pembangunan itu secara hakiki itu adalah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, yang menjadi persoalan di sini bahwa administrasi negara sebagai penyelenggara pembangunan, di sisi lain juga dia memiliki kewajiban dalam menyelesaikan tugas-tugas atau kasus-kasus yang menyangkut atau berhubungan dengan kontroversi persoalan-persoalan. Dia harus selesaikan melalui akibat dari hasil-hasil pembangunan begitu. Nah, ada beberapa akibat dari hasil pembangunan yang merupakan fenomena sosial atau menjadi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Itu adalah masalah-masalah sosial akibat dari hasil-hasil pembangunan yang belum begitu merata begitu. Nah, lalu bagaimana peranan studi administrasi negara erat dengan pentingnya administrasi negara itu sendiri? Yang pertama itu peranan administrasi negara sebagai stabilisator. Administrasi negara di sini mempunyai peranan itu mengatur, mengarahkan, dan mempercepat perubahan sosial sesuai dengan keinginan rakyat atau sesuai dengan negara masing-masing begitu. Dalam hal ini dia mencoba melakukan sebuah perubahan sesuai dengan rencana yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan menuju perubahan-perubahan begitu. Dalam peranan administrasi negara dalam perubahan sosial, di sini administrasi negara mempunyai peranan bagaimana dia mengatur, mengarahkan, serta melaksanakan kontrol dan evaluasi dalam mengawasi kegiatan-kegiatan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang membawa perubahan begitu. Kemudian yang ketiga itu peranan administrasi negara sebagai kunci masyarakat modern. Saya rasa dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu akan mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat. Secara otomatis akibat globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup dan perilaku begitu. Peranan-peranan administrasi negara yang ketiga ini, administrasi negara memerlukan yang namanya dukungan berupa otoritas dalam menjalankan
kegiatan yang bersifat operasional. Tentunya otoritas di sini yang dimasukkan adalah otoritas yang bisa memaksa begitu. Otoritas di sini digunakan untuk sebagai ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kepentingan umum begitu. Nah, di slide berikutnya ada Carles menyatakan bahwa tidak ada subjek lain yang lebih penting dari administrasi negara. Dikatakan bahwa masa depan masyarakat beradab itu sangat tergantung dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan filosofi serta kemampuan administrasinya begitu. Sehingga dengan demikian administrasi negara merupakan penyelenggara cita-cita masyarakat modern. Nah, dalam masyarakat modern, keberadaan administrasi negara dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam masyarakat modern, setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan administrasi negara. Kemudian kedua itu tersedianya banyak saluran kontrol sosial terhadap penampilan administrasi negara. Nah, itu semua bisa diuraikan atau dikatakan bahwa administrasi negara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita suatu negara, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan serta mencapai masyarakat adil dan makmur. Gitu. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.